Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agung Purnawan dari kelas 6C dengan NIM yaitu 181301199. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang manajemen berbasis sekolah lanjutan. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien tanpa menyampaikan tujuan pendidikan nasional. Nah, ada pula pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait manajemen berbasis sekolah yang merupakan nyata materi dari materi sebelumnya. Dan ada pula pokok bahasan yang akan saya paparkan ini yaitu 3. Yang pertama, keluasan pembuatan keputusan yang dibagi di dalam sekolah, keluasan desentralisasi penganggaran dan keputusan pengeluaran, dan yang terakhir yaitu keluasan desentralisasi keputusan personal. Nah, ada pula materi yang pertama yaitu keluasan pembuatan keputusan yang dibagi di dalam sekolah. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif yang dimungkinkan. Nah, adapun keputusan di dalam manajemen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan program atau keputusan struktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan struktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya yaitu seperti pada keputusan dalam pemesanan barang. Nah, yang kedua yaitu keputusan tidak program, tidak struktur. Keputusan yang tidak berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Habis itu ada juga dasar pengambilan suatu keputusan. Adapun dasar pengambilan dari suatu keputusan ini di antara lain yaitu yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan hati. Nah, ada pula pengambilan keputusan yang kedua yaitu pengambilan keputusan rasional, yaitu pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional, berpikir dan lebih bersifat objektif. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Nah, yang keempat itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta, yaitu pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan data empiris dan fakta nyata sehingga dapat memberikan keputusan yang valid sehingga tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi. Nah, untuk yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan atas wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pimpinan. Nah, ada pula jenis-jenis keputusan, yaitu jenis keputusan dalam sebuah organisasi dapat digunakan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut, bagaimana organisasi harus dapat melibatkan dalam mengambil keputusan, dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan secara garis besar. Jenis keputusan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan rutin atau keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya dikembangkan untuk mengendalikannya. Nah, yang kedua yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Nah, untuk faktor-faktor dalam yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama yaitu faktor fisik, yang kedua emosional, yang ketiga rasional, yang keempat praktikal, dan yang kelima yaitu interpersonal, dan yang keenam yaitu struktural. Nah, ada pula implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan, yaitu proses pengambilan keputusan dalam partisipatif dalam organisasi sekolah manajerial yang baik. Rendahnya kemampuan kepala sekolah akan berpengaruh terhadap perolehan dukungan dari masyarakat, khususnya dukungan dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan sekolah terkait dengan kebijakan dan rencana program pengembangan sekolah. Nah, lanjut untuk materi yang kedua yaitu keluasan desentralisasi penganggaran dan keputusan pengeluaran. Sejak digulirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka kewenangan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dilimpahkan pada beberapa kabupaten kota atau disebut desentralistis. Bidang pendidikan termasuk bidang yang disandarkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Melalui desentralistis pendidikan diharapkan masalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi, dan manajemen dapat terpecahkan dengan otonomi daerah ini. Maka secara otomatis dualisme pengelolaan sekolah yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan pun telah berakhir. Desentralisasi pendidikan di Indonesia harus berfokus pada sekolah sebab pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kabupaten atau kota. Banyak negara yang menyerahkan pengelolaan pendidikan hingga ke pemerintah daerah tapi tidak berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia menekankan pada aspek peningkatan mutu untuk mencapai tersebut, maka sekolah
perlu melakukan penyiapan berbagai aspek pendukung antara lain yaitu secure review, yang kedua benchmarking, yaitu yang ketiga quality assurance, dan keempat yaitu quality control. Nah, ada pula hasil penelitian terhadap 27 sekolah di berbagai distrik di Amerika dan Australia menyimpulkan 4 aspek penting kewenangan dan penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Di sekolah yaitu yang pertama power, yang kedua knowledge, yang ketiga information, yang keempat reward. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu destinasi dalam bidang pendidikan yang pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik sehingga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di sekolah. Selain itu, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai pekoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan oleh sekolah secara mandiri dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah atau stakeholder secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan suatu sekolah yang mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional atau direktorat. Penataan sistem pendidikan yang memberikan keluasan penuh kepada sekolah dan atas kesempatan seluruh stafnya untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menjalankan pendidikan bagi siswa serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya itu. Kemudian bagi siswa serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya itu, kemudian sekolah terutama kepada kepala sekolah dan stafnya dapat diterapkan dalam bidang kurikulum, ketenagaan, dan dana. Manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu bentuk penerapan dari destinasi pendidikan mempunyai penataan dimensi manajemen pendidikan dari pola lama ke pola baru. Nah, ada pula materi yang terakhir yaitu keluasan destinasi keputusan personal. Pendidikan yang dikelola secara sentralistik telah menjadikan ruang gerak sekolah menjadi kaku. Kekakuan itu dapat dilihat dari organisasinya yang sangat normatif karena terlalu banyak lapis-lapis birokrasi. Birokrasi mengendalikan fungsi, bukan fungsi yang mengendalikan birokrasi. Universitas telah masuk aktivitas dan tradisi secara seremonial yang penuh kepalsuan sudah menjadi kebiasaan. Pada pendekatan MBS, ruang sekolah sangat luas karena sebagian besar pengambilan kebijakan diserahkan kepada sekolah. Hal ini memberikan keluasan kepada sekolah untuk mengelola seluruh potensi yang ada di sekolahnya dengan konteks sosial, geografis, dan teknologi lokal dan ekonomi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang memanusiakan manusia dengan pendekatan MBS menurut Mas Duhu, yang menyatakan pendidikan visioner terjadi perubahan ke depan dari paradigma SDM atau profesionalisme menuju ke paradigma personal humanity. SDM personal humanity yaitu SDM yang tidak profesional di bidangnya, tapi ia adalah SDM yang memiliki nilai-nilai abadi keimanan dan ketakwaan, sedangkan SDM profesional tidak memiliki nilai tersebut dalam dirinya menurut Mas Duhu 2005. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan lurus dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Pengambilan keputusan yaitu perumusan beberapa alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta menetapkan pilihan yang tepat antara tujuan dari para pengambil keputusan. Pengambilan dilakukan atas dasar fungsi dan tujuan yang telah ditentukan sebelum pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Ada beberapa model dalam pengambilan keputusan yaitu national model, political model, anarki model, dan proses model. Ini sih pengambilan keputusan dapat pada atas pentingnya regularitas dan lingkungan. Inti dalam langkah-langkah pengambilan keputusan itu adalah mengidentifikasi masalah, analisis alternatif yang ada, pemilihan alternatif yang baik, dan implementasi dari alternatif tersebut. Dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah, dia harus mampu memilih alternatif keputusan yang tepat sehingga tujuan organisasi sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Di samping itu, perilaku dan cara kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari pengikutnya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pimpinan harus mampu memilih alternatif yang tepat sehingga tujuan organisasi sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidikan dapat tercapai secara optimal. Baik, sekian presentasi saya tutup dengan Mas Santi. Santi.